Ya, halo semuanya, teman-teman D4 Akuntansi Manajemen. Hari ini saya ingin menjelaskan ya beberapa materi karena kita kehabisan waktu. Saya ingin menjelaskan tentang ya beberapa detail topik yang telah kita pelajari. Jadi teman-teman bisa mengakses lagi ya videonya yang lalu. Saya sudah masukkan ya kalau untuk model C ya, model transportasi sudah ada. Sudah bentuknya publik, teman-teman bisa lihat. Tapi ya, mohon dilihatnya sebelum UTS ya, karena kalau waktu UTS pasti nggak aktif, nggak bisa diakses videonya. Ayo, teman-teman pelajari sebelumnya. Kemudian di kelas, waktu di kelas tuh saya menjelaskan dengan ini ya, menjelaskan studi kasus. Oke, mohon dicek lagi linknya, karena ini tipenya unlisted, jadi Anda kalau search di channel saya nggak akan ketemu. Anda bisa mengaksesnya kalau klik link yang saya berikan itu. Ya, kayak gitu ya. Karena saya menjelaskan tentang studi kasus. What is it? Custom funds, saya rasa. Ya, di situ. Jadi contoh soalnya sudah saya bahas. Berikutnya di ini kan modul C ya, modul C. Kemudian balik lagi modul B itu tentang pemrograman linier. Saya juga sudah punya di channel saya ya. Channel saya juga ada. Di sini. Review materi pemrograman linier. Ini covernya beda. Mungkin teman-teman lihat covernya ini, gambarnya seperti yang atas. Kemudian balik mundur lagi ke topik perangkat pengambilan keputusan juga ada penjelasannya. Silakan diikuti kembali. Jika ada pertanyaan, hari Sabtu atau Minggu, jadi pada tanggal ini ya, April ini ya, Sabtu pagi 3 April atau Minggu 4 Minggu siang ya, Minggu siang. Saya ulangi lagi. Kalau Sabtu 3 April saya mungkin bisanya pagi. Kalau Minggu saya bisanya siang. Ya, bagi Anda yang butuh silakan WA saya nanti saya akan jawab pertanyaannya. Jadi misalnya Anda belajar weekend ini, kemudian ada pertanyaan, boleh hubungi saya secara langsung. Dan hari ini saya mau tunjukkan terutama tentang model ini ya, model antrian ya, model D. Oke. Nah, di sini oke, betul ya. Jadi ada kalau transportasi kemarin kita sudah bahas. Namun saya mau bahas sedikit lagi nanti karena ada pertanyaan dari teman-teman. Jadi hari ini kita akan bahas sedikit model C dan juga model antrian ya. Oke, saya tunjukkan dulu di Oke. Nah, ini ada beberapa respon yang masuk ke saya ya. Jadi ini ada pertanyaan. Bu, yang menjadi subjek to the constraint selalu target dari pertanyaannya ya, Bu. Nah, iya. Jadi kalau teman-teman yang kemarin menggunakan pemrograman linier, juga model transportasi, ya kita kan menggunakan Excel solver ya, menggunakan simplex LP kalau pemrograman linier, kalau yang satu lagi GRG non-linear kalau buat non-model transportasi. Nah, yang Anda letakkan pada constraint itu ya sesuai dengan petunjuknya. Kapasitas akhirnya berapa atau batasannya berapa. Misalnya yang kemarin contoh yang lalu. Seorang tukang kayu punya sekian balok kayu dan sekian jam kerja ya. Berarti itulah batasannya, constraint-nya. Kalau di model transportasi, batasannya ya kapasitas. Kapasitas barang yang dimiliki di pabrik dan juga total permintaan itu adalah constraint-nya. Gitu ya. Kemudian pertanyaan nomor 2, bagaimana cara yang lebih mudah dalam menggunakan stepping stone? Oke, stepping stone itu sendiri kan teman-teman pertama ya. Kalau stepping stone 1, harus melakukan solusi dasar. Nah, solusi awal dengan cara pojok kiri atas atau intuitif. Pengalaman pribadi saya ketika Anda menggunakan model solusi metode intuitif, kemudian di stepping stone, hasilnya lebih cepat daripada pojok kiri atas. Itu kalau pengalaman saya. Namun Anda pakai pojok kiri atas, it's okay. Kemudian cari dulu, dicari jalur tertutupnya, dihitung indeksnya, kemudian mana yang belum memenuhi, coba diperbaiki, kemudian cari jalur berikutnya.
Terus pertanyaannya aneh, padahal sering bukan aneh juga ya, sering saya jawab ya. Cara lebih mudah, ya kan gunakan Excel. Itu kan jawabannya ya. Kita langsung dapat hasil yang optimal dengan Excel. Kalau mmm, dengan menggunakan cara ini ya, manual ya seperti itu, nggak ada lagi cara mudahnya, itu mudah. Karena kita cari ya, kita susun jalur tertutupnya, kemudian menghitung indeks. Menurut saya itu hal yang sederhana, cuma aja sabar. Harus sabar melihat di setiap kotaknya apakah melihat setiap kotak yang tidak terpakai, itu apakah sudah optimal atau belum. Cuma gitu aja kok, heeh. Jadi cara mudahnya sudah ya, kemudian sarannya lebih pelan-pelan dalam menjelaskan materi, Bu. Loh kalau, saya lagi cepet itu langsung bilang, teman-teman, "Bu, mohon maaf diulangi saya ketinggalan loh." Kalau nggak ngomong gimana saya tahu ya, saya kan kurang peka gitu ya. Sama kayak kamu nggak peka-peka kan. Oke, saya nggak peka, Bu, sama si dia. Waduh, kalau itu susah ya. Mending kalau sama saya bilang, kalau ketinggalan nggak usah malu, ngomong aja, "Bu, saya ketinggalan. Bu, laptop saya hang." Ah. Laptopnya hang, saya diulangi lagi. Ya kalau Anda nggak ngomong saya mana ngerti. Beberapa yang saya lihat tuh soalnya cepet-cepet mengikuti, saya jadi terpacu untuk menjelaskan materi berikutnya. Gitu ya. Jadi nanti kalau ketinggalan langsung angkat tangan, tanya. Kemudian di akhir kelas biasanya saya bilang, "Bagi yang butuh bertemu saya silahkan tinggal dulu." Nah, waktu itu kan saya bisa memberikan jawaban kan. Cuma kayaknya cumanya beberapa oknum ini memang nggak mau usaha juga. Saya nggak nge-judge, bercanda. Gitu ya, nanti berikutnya tegur saja, minta diulangi lagi. Pertanyaan berikutnya, Bu, pada saat mengerjakan latihan C2, hasil akhir saya tidak sama dengan mengerjakan di kertas. Hasil saya di Excel 188, sedangkan di kertas 208. Berarti untuk biaya optimal, itu sesuai hasil di Excel apa manual, nggih, Bu? Oke, nah ini pertanyaan menarik, saya mau tunjukkan ke soalnya. Ya, Anda kan mengerjakan ini ya. Mari kita lihat dulu soalnya, permintaannya adalah, oke, lihat tabel transportasi di bawah. Biaya dalam dolar. Berapa biaya total dari solusi dasar yang layak yang oleh metode biaya terendah intuitif akan diperoleh. Jadi teman-teman waktu mengerjakan di buku itu kan menggunakan metode solusi dasar intuitif. Kemudian waktu di Excel, otomatis kalau Excel kita selalu cari biaya optimal saja ya. Nah, kalau di Excel kita udah nggak nyari solusi dasar karena langsung otomatis kita gunakan solver untuk optimal. Udah tahu ya perbedaannya ya, yang kita kerjakan di kertas tuh hanya solusi dasar. Yang dikerjakan di Excel langsung solusi optimal. Tentu saja yang di Excel biayanya lebih murah ya. Kemudian menjawab pertanyaannya ini tadi, untuk biaya optimal sesuai hasil di Excel, ya jelas yang lebih murah ya, yang di Excel kan biaya optimal. Yang di buku kan solusi awal. Ya, semoga menjawab pertanyaannya ya. Itu yang terjadi. Tapi saya senang karena teman-teman berarti kan ngecek. Saya yakin kerjakan di buku tadi betul, tapi kok di Excel beda. Nah, saya suka yang kritis-kritis gini nih. Gitu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian Bu, berarti untuk penggunaan solver hanya untuk metode batu loncatan ya Bu? Iya. Heeh. Lalu bagaimana jika pada soal terdapat tujuan kosong? Apakah bisa memakai solver? Jawabannya bisa. Namun dengan catatan, ya, lambang yang semula sama dengan kita ubah jadi kurang dari. Tolong ikuti sebentar lagi penjelasan saya ya. Saya kasih contoh ketika antara pasokan dan permintaan tidak sama persis. Saya kasih contoh nanti. Oke, mohon maaf. Saya kasih contoh, saya rasa saya pernah menjelaskan ke satu orang ya. Ada pertanyaan di kelas tapi setelah kelas berakhir. Oke, saya jelaskan aja habis ini. Oke, berikutnya saran, cepat-cepat. Oke, ya, pertanyaan, respon dari teman-teman itu sudah saya jawab ya, dan sekarang kita coba mengerjakan satu soal ya di model transportasi yang menjawab pertanyaannya mahasiswa satu ini.
Oke, let's go. Sekarang kita coba latihan ya, ketika kapasitas tidak sama dengan permintaan. Kita ambil soal nomor 13 yang di atas ini ya. Oke. Captain Cable Corp memproduksi peralatan untuk mancing. Saat ini punya pabrik di ini. Dan mereka mempertimbangkan membangun pabrik baru di Philadelphia atau Seattle. Gunakan tabel berikut untuk mencari biaya pengiriman total bagi setiap lokasi yang potensial. Lokasi manakah yang harus dipilih oleh kabel? Ya. Jadi kita punya seperti ini ya. Ada permintaannya 700. Kemudian kapasitas ya seperti ini. Yuk kita pindahkan datanya ke Excel. Oke, jadi kalau sebelum-sebelumnya kita punya template seperti apa ya teman-teman ya? Saya coba tunjukkan mungkin. Ya, kita kemarin punya template seperti ini, betul ya? Ya, kita akan lakukan juga hal yang sama untuk soal nomor 13 berikut. Mari kita siapkan. Ya, seperti ini. Mari kita buat dulu tabel yang atas adalah tabel biaya, yang bawah solusi gitu ya. Kita sepakat gitu. Jadi di sini biaya, kemudian kita tuliskan di sini pabriknya. Ya, Los Angeles, New Orleans, Philadelphia. Nah, kemudian nanti kan ada sheet. Ini tadi memilih kan? Memilih antara Philadelphia atau Seattle. Berarti kita coba sekarang skenario pertama ya. Ya, skenario 1. Ya, skenario 1 itu ketika pabrik yang sudah ada ditambah Philadelphia. Nanti skenario kedua itu contoh seperti ini ya. Skenario kedua, pabrik yang sudah ada ditambah dengan Seattle. Mungkin seperti ini contohnya. Oke, gitu ya. Sekarang saya lanjutkan. Ini skenario kedua saya kasih tanda biar teman-teman tahu ini hal yang berbeda. Alright, ini untuk biaya. Kita masukkan juga sekarang gudang kita. Ya, gudang kita ada Pittsburgh. Saya singkat aja ya. Kemudian St. Louis. Kemudian Denver. Nah, seperti ini. Sekarang karena yang bagian atas ini hanya untuk biaya saja, maka kita masukkan hanya biaya, tidak pakai jumlah. Seperti ini. Nah, 100 ya di sini. Betul. Kemudian untuk New Orleans 80 dan untuk Philadelphia 40. St. Louis 75, 60, 50. Untuk Denver 50, 90, 90. Nah, ini biaya saja. Sekarang kita mau bikin di bawahnya biaya ini adalah kolom solusi. Skenario kedua saya geser ke bawah dulu ya. Nah, gitu. Sekarang saya mau bikin lagi di sini. Di sini bukan biaya tapi solusi. Oke, bisa mengikuti sampai sini ya. Nah, sekarang kita tulis permintaan. Kemudian kita tuliskan pitch itu permintaannya berapa buah? Ya, 200 ya. Kemudian St. Louis permintaannya adalah 100 dan Denver permintaannya 400. Dan kapasitas juga kita tulis. Kapasitas
Ceritanya si Los Angeles tuh kapasitasnya 150, New Orleans 225, Philadelphia 350. Oke, nah sekarang kita kan saya selalu ceritakan ke teman-teman bahwa langkah pertama adalah membuat template ya. Jangan lupa ya, dikasih template biaya optimalnya berapa. Nanti kita akan masukkan di sini biaya optimal tuh nanti warna ini mungkin. Oke. Apalagi yang kurang? Nah, ini harus kita kasih jarak ya. Saya mau ngasih jarak 2 gini. Nah, permintaan setelah Philadelphia saya kasih kolom kosong. Nah, kapasitas juga kolom kosong. Tahu? Ingat nggak? Nah, ini adalah realitasnya ya. Realitas. Gini. Saya beri tanda warna yang berbeda ya. Kemudian di sini realitas untuk permintaan. Ingat nggak? Ya, ini adalah template kita. Entah saya dulu pakai warna apa untuk menjelaskan ya. Pokoknya intinya beginilah ya. Tanda. Ya, di sini juga ada tanda. Oke, saya rasa template ini sudah selesai. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi setelah tadi kita punya template, jangan lupa untuk memasukkan rumus. Ya, kemarin saya bilang apa ya? Rumusnya setelah 1 memindah data, 2 masukkan rumus. Nah, sekarang kita cari masukkan rumusnya ya. Saya mau mengalihkan biaya dan juga nanti solusi yang diberikan oleh Excel. Paham ya? Saya mengalihkan biaya, saya kalikan solusi dari Excel nanti. Nah, 0, nggak apa-apa. Kan masih belum diisi. Jadi rumusnya 0. Jangan lupa rumus untuk solusi juga kita masukkan ya. Penjumlahan dari solusi Excel nanti berapa? Udah, gitu aja dulu. Sekarang saya tunjukkan juga penjumlahan untuk Pitts aja. Terus untuk St. Louis aja dan untuk Denver aja. Udah, kayak gini ya. Nah, terus sekarang kita memberi tanda ini sangat krusial ya. Apalagi kalau antara permintaan dan kapasitas tidak sama jumlahnya, maka kita cek dulu. Nah, permintaan versus, saya salah. Gini ceritanya, saya mau bikin versus kapasitas. Ya, tolong perhatikan ini. Nah, permintaan kita itu 700 ya. Lihat. Saya blok aja kan muncul 700. Nah, 700. Terus kapasitas kita berapa? Kapasitas kita 725. Berarti logikanya kita bisa mengirimkan berapa ya ke gudang-gudang ini? Ya, kita kan mengirimkan ya sebesar sesuai yang diminta ya. Untuk kasus ini permintaan tuh lebih kecil daripada kapasitasnya. Nah, jadi untuk tandanya kalau seperti ini ya, nanti kita akan berikan tanda kalau permintaan kan lebih kecil ya. Kalau permintaan ini jelas udah pasti sama dengan. Kita kasih lambang sama dengan. Dah. Nah, kalau yang paling kecil angkanya ya di antara dua ini, yang paling kecil kita kasih sama dengan. Terus, nah kalau untuk kapasitas ini, saya punya kapasitas 725, tapi si gudang-gudang tadi cuma minta 700. Akhirnya gimana? Apakah kita mau ngirim 725? Tidak ya jawabannya ya. Karena itu kita mengirimkan sebesar jumlah permintaan. Sehingga lambangnya di sini nanti adalah kurang dari sama dengan. Bisa diikuti? Ya, mengapa demikian ya? Karena nanti yang kita jumlah di sini, yang kita kirim di sini itu jumlahnya pokoknya harus kurang dari sama dengan angka-angka ini. Mungkin di satu sisi ya, dia di sini 150, tapi yang di sini cuma 200.
yang di sini 350 kan bisa saja. Sehingga untuk tiga-tiganya ya, untuk kapasitas lambangnya jadi kurang dari sama dengan. Gitu. Nah, misal ya, misal ini contoh. Misalnya ada di tempat lain. Di tempat lain permintaan itu, ini udah beda contoh ya misalnya ya. Misalnya, saya tulis. Misalnya ada permintaan 900. Sedangkan kapasitas kita tuh 725. Nah, gimana tuh nanti memberinya ya? Kalau dari lambangnya sih, misalnya ya teman-teman ya, ini lambangnya nanti teman-teman ngasih lambang seperti ini. Nah, ini kurang tepat. Nggak seperti itu ya. Contoh. Ya, contoh misalnya ini tadi adalah 300. Ini contoh loh ya, contoh. Bukan untuk soal nomor 13 ini. Ya, misalnya sekarang kita punya kayak gini ya. Oh. Oke. Nah, ini sekarang permintaan ceritanya 900. Kapasitas kita 725. Nah, logikanya kita punya barang 725. Si gudang-gudang mintanya 900. Kita bisa kirim berapa ya? Ya paling banyak yang bisa kita kirim ya 725. Berarti nanti kalau misalnya soalnya seperti itu, jadinya gini, yang kapasitas lambangnya sama dengan yang permintaan lambangnya jadi kurang dari sama dengan. Gitu teman-teman. Paham ya? Jadi contohnya kalau misalnya permintaannya yang lebih besar daripada kapasitas, kita akan buat yang kapasitas sama dengan, tapi kalau yang permintaan jadi kurang dari sama dengan gitu ya. Oke, itu tadi contoh misalnya. Sekarang kita balik lagi ke soal kita. Saya kembalikan. Tadi gini ya, berarti kalau ini caranya gimana? Ini total 700. Kapasitas 725. Berarti yang di bawah ini sama dengan, yang di atas itu kurang dari sama dengan. Good. Nah, sudah. Langkah pertama saya selalu bilang pindah data. Langkah kedua, masukkan rumus. Langkah ketiga, bisa masuk solver ya. Oke, sudah selesai kita memindah data, memasukkan rumus. Berikutnya kita bisa solve ke solver. Caranya seperti biasa, klik di sel biaya optimal, kemudian klik solver. Nah, set objektif, pastikan isinya adalah sel B8. Kita ingin meminimalisir. Berikutnya, by changing variable, ya, pilih letak solusi nanti. Berikutnya, tambahkan batasan ya untuk realitasnya kapasitas. Berikutnya, tambahkan juga batasan untuk realitasnya permintaan. Nah, lambangnya sama dengan ya. Kemudian constraint-nya seperti ini. Jangan lupa terakhir tambahkan mereka semua harus bilangan bulat. Oke. Nah, kemudian kita klik solve dan kita dapatkan hasil seperti ini. Bahwa ya kita mengirimnya adalah 200 dari Philadelphia ke Pittsburgh. Kemudian 100 dari Philadelphia ke St. Louis. Berikutnya 25 dari Philadelphia ke Denver, dari New Orleans 225, dan Los Angeles 150 untuk Denver. Ya, dengan cara ini kita mendapatkan biaya total pengiriman ya sebesar 43.000. Mohon dicek ya teman-teman, punya teman-teman seperti apa. Jika ada salah, tolong dikasih komentar ya, ini salahnya di mana. Dan ini saja belum selesai, karena ini masih skenario pertama. Kita punya 2 pabrik, mau kita tambah antara Philadelphia atau Seattle. Nah, sekarang kita coba skenario kedua yang menggunakan ketika 2 pabrik yang sudah ada ditambah Seattle. Ya udah, contohnya kayak gitu aja ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti jawaban pertanyaannya, ya setelah melakukan perhitungan, rasanya perusahaan ini
Perusahaan kabel ini harus membangun pabrik tambahan, yaitu di entah itu Philadelphia atau Seattle, karena biaya pengirimannya lebih murah, yaitu sebesar apa. Kayak gitulah ya, kurang lebih contohnya. Saya rasa cukup ya untuk model transportasi. Ketika antara pengiriman dan kapasitas, permintaan dan kapasitas itu biayanya, oh salah. Ketika permintaan dan kapasitas itu jumlahnya tidak sama. Sekarang kita masuk ke model antrian, yuk. Ya, jadi model antrian itu ceritanya teman-teman harus memahami nanti ya, setelah mempelajari ini Anda bisa memahami karakteristik kedatangan, antrian, dan sistem pelayanan. Bayangkan teman-teman itu punya usaha, Anda mau membangun sebuah kafe kekinian. Kemudian Anda mau meletakkannya di suatu lokasi dan membayangkan ya kira-kira kedatangan orang itu berapa ya. Nanti kalau ada yang datang kemudian menunggu kira-kira berapa lama mereka akan menunggu. Berapa lama seorang pelanggan itu akan antri atau berada dalam sistem ini. Nah, kayak itu contohnya ya. Jadi Anda memperkirakan kira-kira berapa yang datang, kemudian ketika dia mengantri tadi butuh waktu berapa lama. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, apakah kita harus punya satu lokasi kasir atau dua kasir? Iya kan, kalau ke kafe kan kita datang kemudian mesen di satu kasir, kemudian duduk menunggu. Nah, apakah kita perlu membuka dua loket? Jadi kasirnya ada dua, kasir yang pertama, kedua. Nah, itu adalah hal-hal yang kita akan bahas di sini. Nah, kemudian di sini modelnya tuh beda ya, ada 4 model. Ada 4, mana ya, ini satu tabel coba. 117. Nah, untuk detailnya saya rasa sudah cukup jelas, teman-teman bisa membaca di sini. Ya, ada model A, B, C, D. Sistem jalur tunggal seperti pusat informasi di pertokoan. Nah, pusat informasi tadi kan cuma satu, di satu mall itu cuma saja satu pusat informasi. Setelah Anda ke pusat informasi, misalnya Anda mau menyampaikan rombongan dari ini, mohon segera kembali ke parkiran karena kita akan melanjutkan ke lokasi berikutnya, kayak gitu misalnya ya, Anda lagi wisata. Nah, setelah Anda antri di pusat itu kemudian kan selesai. Ya, Anda tidak perlu antri lagi ke tahap berikutnya kan? Nah, itulah yang ada di satu ya, sistem jalur tunggal. Kemudian bedanya dengan yang B itu jalurnya majemuk. Jadi ada beberapa jalur. Nah, ada beberapa jalur yang berbeda. Berbeda dengan model yang pertama. Yang C pun juga berbeda. Nah, dia adalah satu lokasi, tapi habis itu dia ada langkah selanjutnya. Oke. Ketiga-tiganya ini ya modelnya adalah mereka semua populasinya tidak terbatas ya. Jadi A, B, C itu populasinya tidak terbatas. Siapapun orang di dunia ini mungkin akan datang ke lokasi Anda. Namun bedanya sama yang D, populasinya terbatas. Jadi ini salah ya yang ini ya. Populasinya terbatas artinya karena populasinya sendiri juga tertentu. Let's say katakanlah Anda bagian servis di sebuah pabrik. Anda tahu ya, Anda bagian servis di pabrik. Kemudian sedangkan mesin yang Anda servis itu ada ini, cuma ada ya sejumlah mesin. Dalam pabrik itu hanya ada 20 mesin. Jadi sebanyak-banyaknya mesin yang akan Anda servis itu paling banyak kan 20 toh? Nggak mungkin jadi 25 atau 30. Karena mesinnya memang hanya 25. Bedanya seperti itu teman-teman. Dan detailnya Anda bisa lihat lagi ya di bagian penjelasan sebelum-sebelumnya ini. Dan juga digambar, bagus banget. Dan ini sangat memudahkan ya. Memudahkan Anda untuk memahami. Tapi mohon dibaca dulu. Kalau nggak dibaca ya gimana nyambungnya. Sekarang kita coba menggunakan Excel untuk menjawab soal. Jadi saya membangun Excel ini dengan beberapa adaptasi ya. Ada sebuah YouTube yang memberikan hal serupa.
Kemudian saya ubah beberapa dan saya sesuaikan dengan buku kita. Nah, mengapa saya melakukan ini? Karena kegalauan saya ya. Saya memikirkan teman-teman bagaimana caranya menghafalkan rumus yang begitu banyak. Apalagi sekarang pandemi di rumah. Nah, bagaimana caranya kita memanfaatkan fasilitas yang ada untuk membantu kita gitu kan logikanya. Nah, that's why saya susun sebuah template ini saya bagikan ke teman-teman supaya teman-teman pun bisa mengikuti, bisa memanfaatkan. Tapi dengan syarat ya perhatikan sungguh-sungguh apa yang terjadi di sini gitu ya. Oke, kita coba ke soal, mungkin soal nomor 1. Ya, teman-teman perlu pahami ya, jangan dihafalkan. Pahami kalau lambda, yang gambar lambda itu kayak gambar orang nggak sih lambda tuh? Orang. Nah, ini lambda, tingkat kedatangan. Kemudian ini tingkat pemuatan bagaimana rate ya, tingkat diselesaikannya pekerjaan. Nah, kalau misalnya let's say katakan ini, kedatangan truk itu 3 truk per jam. Nah, kalau satu pekerja itu, nah dia akan menyelesaikan 4 truk per jamnya. Bedanya kalau yang 2 tadi, nah misalnya ada 2 teknisi, mereka akan menyelesaikan 8 truk per jam. Kayak gitu. Nah, ini dari contoh ini saya rasa juga bisa lebih mudah untuk nyangkut ke otak ya kalau dengan contoh seperti ini. Mau pakai contoh ini aja kah? Atau yang belum dijawab aja? Nah, yang belum dijawab aja ya. Nah ini, nomor 1 aja ya. Oke, para pelanggan tiba di Paul Harold Styling Shop sebanyak 3 orang per jam. Oke, perhatikan di sini per jam ya. Nanti ada beberapa soal yang mengatakan menit. Jadi tolong diperhatikan, ini per jam. Berdistribusi poison. Distribusi poison itu seperti apa? Cek di buku lagi sebelah atas ya, apa itu artinya. Paul dapat memangkas rambut 5 orang per jam dengan distribusi eksponensial. Bu, eksponensial itu apa? Coba baca dulu di atas ya. Clue dari saya, coba baca dulu. Lihat contohnya juga. Kalau Anda dengan definisi nggak bisa, coba dengan contoh. Ya, tentukan rata-rata jumlah pelanggan yang menunggu untuk memangkas rambut. Kemudian, oke. Saya punya seperti ini aja. Kemudian kita punya beberapa model A, B, C, D. Sekarang cocoknya pakai yang mana ya? Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Kita, Anda tahu soal, Anda punya template tapi pakai yang mana? Perhatikan, bayangkan Anda lagi di salon. Terus kalau Anda ke styling shopnya Paul Harold ini, apakah setelah Anda dipotong rambutnya, kemudian pergi ke tempat lain untuk melakukan hal lain? Nah, tidak ada penjelasan di sini. Mungkin kalau teman-teman yang cewek, iya. Bu, saya kalau datang itu, pertama saya akan cuci rambut dulu. Kemudian berikutnya saya baru potong. Setelah potong selesai itu nanti pindah lagi ke bagian yang ngeblow. Nggak seperti itu ya. Lihat soalnya. Soal kita ini bilang bahwa hanya memangkas rambut saja. So kalau sudah seperti ini, model mana yang cocok? Model A ya, karena setelah satu loket, kemudian dia selesai. Mari kita gunakan model A. Oke, ini ceritanya kan kosong. Nah, kosong dulu. Kemudian kita isi. Ada penjelasan juga ya. Arrival rate must be less than effective service rate. Alright. Pertama, tingkat kedatangan. Ya, tingkat kedatangan 3 orang per jam. Nah, di sini tulisannya menit. Berarti gimana tuh? Kalau kita semuanya totalnya pakai jam semua ya ganti aja 3, di sini ganti jam. Jadi semuanya Anda ganti ya, jam atau hour gitu ya. Oke. Kemudian tingkat pelayanannya ya si Paul dapat menyelesaikan 5 orang per jam. Ya, kalau ini udah per jam berarti sama per jam.
Kemudian number of server ya, hanya ada Paul seorang ya, cuma Paul aja sendiri. Kemudian tidak ada informasi tentang biaya, saya rasa cukup. Pertanyaannya tentukan rata-rata jumlah seperti ini, mungkin saya copy. Pertanyaannya di sini ya. Ya, tentukan rata-rata jumlah pelanggan yang menunggu untuk memangkas rambut. Yang mana itu? Rata-rata jumlah pelanggan yang menunggu. Nah, yang menunggu. Berarti kan Q ya. 0,9 in Q. Kemudian yang B, tentukan rata-rata jumlah pelanggan dalam salon. Jumlah pelanggan dalam sistem kan berarti 1,5. Kemudian tentukan rata-rata waktu seorang pelanggan menunggu giliran. Berarti kan logikanya masuk sama seperti yang ini. Rata-rata seorang pelanggan itu menunggu 0,3 jam. Karena sini yang kita ubah yang kuning aja ya guys ya. Yang kuning kita ubah, yang biru nanti outputnya. Gitu. Terus nanti kalau misalnya ada biaya-biaya, Anda masukkan aja di sini nanti muncul kok biayanya. Gitu. Terus habis itu soal berikutnya yang D. Tentukan rata-rata apa? Ya, tentukan rata-rata waktu pelanggan menghabiskan waktu di salon. Waktu di salon. Ini ya, rata-rata pelanggan di salon ini berarti antara nunggunya ya, waktu saat dia menunggu dan juga waktu saat dia dikerjakan. Dalam sistem itu kan total semuanya. Nah, kalau ini waktu menunggunya dia. Tentukan P. Apa ini? Soalnya yang ketiga apa? Oh, persentase waktu sibuk Paul, gitu katanya soalnya. Ya, persentase waktu sibuk Paul. Berarti ya ini yang bagian E. Kemungkinan persen waktu sistem empty. Jadi 0,4% empty, kosong. Berarti kalau yang ditanya waktu sibuknya Paul, berarti kan logikanya kalau peluang itu adalah 1. Berarti 1 dikurangi 0,4. Nah, jadi logikanya gini. Kalau 0,4 tadi waktu dia menganggur, waktu si Paulnya nganggur, tapi kalau waktu sibuknya berarti 0,6 atau 60% dia itu selalu sibuk gitu. Atau gini. Ini tapi dalam bentuk persentase ya. 60% Paul akan sibuk. Nah, gitu. Jawabannya gitu ya, kalau ditanya persentase ya berarti jawab dengan persen. Gini, kayak gitu ya teman-teman contohnya ya. Ya, untuk soal modul B ini juga sama. Nah, juga sama. Teman-teman tinggal tuliskan saja di sini what is it? Datanya ya. Yang kuning itu yang kita isi data, biru itu hasilnya. Terus kalau yang hijau nanti kalau misalnya muncul Anda ngisi biaya akan muncul juga biaya. Kemudian kalau misalnya di soal itu ditanyanya dalam bentuk menit, tolong diubah dalam bentuk menit juga. Nah, ini kan 0,027 jam. Artinya berapa ya? Saya kalikan 60 menit gitu kan. Jadi munculnya 1,6 menit. Sederhana banget ya. Modul C juga sama persis. Modul C juga sama persis. Teman-teman tinggal isi saja seperti ini. Kemudian ada informasi ya, ketika merah ini artinya ada yang salah. Ya, jadi ceritanya service rate harus lebih besar daripada tingkat kedatangan. Gitu. Jadi tingkat kedatangannya ini entah yang ini ya, yang benar mana, pokoknya teman-teman masukkan informasi yang betul. Nah, logikanya biasanya service rate itu akan lebih besar daripada tingkat kedatangan. Ya, logikanya lagi, tingkat kedatangan kafe Anda itu adalah 10 orang per jam. Tapi Anda sendiri hanya bisa menyelesaikan 5 orang per jam. Kan nggak masuk akal ya. Nah, lagi, sekarang contoh kalau yang ini ya.
tingkat kedatangan orang yang datang ke kafe Anda tuh 40 orang per jam. Tapi karyawan-karyawan Anda hanya bisa menyelesaikan atau bisa melayani 30 orang per jam. Kan nggak masuk akal, udah salah sejak awalnya. Nah, berarti kita harus ini ada yang merah itu berarti ada peringatan ya, bahwa Anda harus masukkan service rate itu lebih tinggi. Misalnya dengan satu loket, satu karyawan Anda menyelesaikan 30. Berarti karena ada 2 orang, berarti 60 gitu. Nah, ini baru bisa dikerjakan, baru tepat gitu. Nah, untuk model D itu lebih berbeda dibandingkan ABC. Ini tidak ada, Anda pasti tidak akan menemukan di YouTube-YouTube lain. Jadi di sini adalah informasi yang saya susun dari buku dengan keterangan bahasa Indonesia dan bagian yang kuning tetap yang Anda input. Kemudian yang biru adalah resultnya. Jangan lupa untuk menghitung X itu ditentukan dengan D dan F dari tabel. Jadi Anda bisa mendapatkan ini dari tabel ya. Jadi tetap Anda semua harus punya modul. Kalau perlu di print. Jadi nggak perlu nyari-nyari lagi gitu. Kemudian bisa menentukan hasilnya. Oke. Ya, saya rasa itu cukup mudah bisa dicoba untuk soal-soal berikutnya. Saya ingatkan kembali hari Sabtu ini antara Sabtu pagi ya, Sabtu pagi atau Minggu siang, itu artinya setelah jam makan siang gitu ya. Kalau Sabtu pagi berarti sebelum jam makan siang. Jika Anda ada yang butuh untuk belajar, silakan hubungi saya secara pribadi, nanti saya buka Zoom meeting. Tapi, nah bilang dulu sebelumnya supaya kalau nggak ada yang konfirmasi sebelumnya ya saya santai-santai kan, umbah-umbah di rumah. Tapi mohon Anda beritahu dulu kalau butuh konsultasi. Ya, seperti itu dan selamat belajar, semoga sukses waktu UTS nanti. Saya ingatkan, yang terakhir kalinya, saya sangat hargai kejujuran. Jadi siapapun yang melakukan kecurangan, kecurangan dalam bentuk apapun, nilai UTS adalah D. Tidak ada perkecualian. Jadi mohon dikerjakan secara mandiri sendiri. Masih ada waktu untuk berusaha, untuk belajar, silahkan berusaha. Sekian, kita bertemu lagi next time ya. See you later, bye-bye.